izin cuma ilmu pada pagi hari ini. Saya kenalkan dulu, nama saya Pak Tommy tadi. Saya ini datang dari Sukarame. Ya, pada minggu yang lalu beliau ini memberikan sosialisasi masjid kami dalam arti ulang tahun Islam. Jadi pada minggu yang lalu, Pak ya, ini ada pengajian di Gotong Royong. Saya ikut. Jadi saya karena belum ada kesempatan untuk nanya, jadi saya lihat jadwal Buya ini. Saya cari pengalaman ini. Ya. Karena baru sekali ini saya ikuti. Ya. Jadi dari kajian Bapak minggu lalu itu bahwa kita ini adalah milik Allah. Ya. Coba ya. Sudah itu saya kemarin ini saya bisa sampai di masjid ini karena ada istilahnya izin Allah kan. Ya kan itu ya. Jadi andai kata ya punya. Ini andai kata ada orang mau begal saya kira-kira. Berarti kalau dia sampai ketemu saya berarti udah izin Allah ya. Jangan kira gitu. Jadi tiba-tiba dia mau begal kita. Jadi kira-kira karena saya ini milik Allah. Sedangkan dia juga sudah diizinkan Allah gitu dia bisa. Jadi kira-kira ya apa langkah saya gitu. Apakah saya temu begal itu saya harus lawan karena harus mempertahankan diri saya, atau kita pasrah, atau ada ilmu lain itu. Ya, jadi betul juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ini pertanyaan bagus, terima kasih. Ya, sekarang begini. Ada nggak orang bisa bergerak kalau nggak diizinkan Allah? Ada kan? La tataharram illa biiznillah. Ya. Orang berbuat baik yang diizinkan siapa? Orang berbuat jahat, orang maksiat yang diizinkan siapa? Allah juga. Karena memang nggak ada yang bisa menggerakkan sesuatu selain Allah. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana kita menyikapi ya, yang katanya kita milik Allah itu juga digerakkan Allah. Nah sekarang Bapak duduk di mana? Itu masalahnya. Kalau Bapak duduk di syariat, ya Bapak lawan, karena Bapak masih merasa punya kemampuan. Duduk di syariat. Saya ini jago selek loh. Bersilat. Itu karena Bapak duduk di syariat. Tapi kalau Bapak memang bisa duduk di hakikat, diam saja, Pak. Biar saja mau di apa. Mungkin tangannya nggak nyampe. Atau apa yang Bapak maukan dalam hati Bapak, ya kan? Bisa mati seketika, ya kan? Ya, karena bukan Bapak lagi yang menyuruh dia mati, bukan Bapak lagi yang menghantam dia, karena Bapak sudah nggak ada. Yang ada Allah. Gitu. Nah, kalau Allah yang sudah berkuasa, Allah yang sudah berkata, tak ada batasan, tak ada yang bisa membatasi. Nah, maka kalau mampu kita duduk di hakikatnya, diam saja, nggak usah dilawan. Tinggal bagaimana hati Bapak saja. Nah, makanya Bapak duduk di mana? Kalau duduk di syariat ya lawan, Pak. Kita duduk di syariat. Cuma kalau duduk syariat gitu, siapa yang kuat ya yang menang. Nah mungkin pertanyaannya itu bagus ya. Tapi kalau kita alihkan ke yang lain, kenapa orang digerakkan Allah untuk mencuri? Ya, kan? Kan yang menggerakkan Allah untuk mencuri kan Allah juga. Apakah yang bisa kita sebut Allah mencuri? Ya enggak. Yang menggerakkan orang berbuat baik Allah juga. Nah, jadi kalau pertanyaan siapa yang menggerakkan, sepengetahuan kita nggak ada yang kuasa menggerakkan selain Allah. Allah itulah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan orang berbuat baik, Allah juga yang menggerakkan orang berbuat
jahat. Ya. La tataharram illa biiznillah. Tak satu pun bisa bergerak kecuali izin Allah. Ya. Kullu min indillah. Segala sesuatunya dari Allah. Ada yang baik dari Allah, yang jelek pun dari Allah juga. Nah, mungkin ya yang perlu kita sikapi, mengapa digerakkan Allah untuk berbuat jahat. Nah, itu yang perlu kita sikapi. Kalau yang menggerakkannya Allah, cuman kenapa kok digerakkan Allah orang itu kok mau balik? Kenapa digerakkan Allah orang itu kok mau merampok? Kenapa digerakkan Allah untuk mau berjudi? Nah, kenapanya itu? Nah, ini ada akibat. Boleh jadi karena Allah akan menghukum yang bersangkutan. Boleh jadi karena Allah akan mengabulkan doanya. Boleh jadi karena Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik dan kepada yang bersangkutan. Contoh, ada tukang rongsokan, ya, keluar rumah pagi-pagi, narik gerobak sampai jam 12 siang, ya, cari rongsokan sampai berpeluh keringat. Di hatinya selalu minta, ya Allah, berilah saya rezeki, ya Allah. Saya tidak minta kaya, cukup makan 3 kali sehari aja buat saya udah cukup, ya Allah. Nah, sambil dari gerobak itu, ya Allah, berilah saya rezeki, ya Allah, bisa makan 3 kali sehari aja. Tiba-tiba dia lewat di rumah orang, dilihatnya ada mesin air, digergajinya terparlonnya itu. Diambilnya mesinnya, lagi ke gergaji peralon tadi, datang yang punya rumah, langsung ditangkap, dibawa ke polisi. Oleh polisi masuk sel, dalam sel pagi kasih makan, siang kasih makan, sore kasih makan. Bisa makan 3 kali sehari, terkabul doanya. Kan digerakkan dulu Malim supaya terkabul doanya. Kan minta gitu, cukup makan 3 kali sehari aja. Udah dikasih Allah makan 3 kali sehari. Itu Pak. Jadi kalau siapa menggerakkan di Allah itu tak, cuman kenapa digerakkan? Ini masalahnya. Orang berjudi, kenapa digerakkan orang berjudi? Ya, supaya hartanya habis. Karena dalam hartanya itu ada hak orang lain yang enggak diberikannya. Dia suruh berjudi habis duitnya. Nah itu, jadi ini ketika kita melangkah itu, kita bertanya kenapa digerakkan Allah ke sini? Nah, apakah ini ada satu rahmat ataukah ini satu cobaan? Gitu kan? Ya, kita mengintrospeksi gitu. Jadi kalau digerakkan oleh Allah, ada kita berharap umpama ya, kita ini pejabat lah gitu kan. Kita lihat ada bantuan ini, bantuan sosial. Kotak-atik gitu kan. Ada. Mulai kita tahan lah gitu kan. Mulai kita untung kan gitu. Nah, sebagian dikasih, sebagian kita tahan. Yang menggerakkan orang ini untuk berbuat itu siapa? Ya Allah. Kenapa digerakkan? Karena Allah akan masukkan dia dalam penjara. Ada hak orang lain yang tidak diberikannya. Digerakkan Allah berbuat jahat dulu, kemudian ditangkap sama KPK, ya, masuk penjara, harta disita, ya, jabatan dicopot. Udah. Nah, saya kenapa? Dia tidak bisa bersyukur. Ya, tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Duitnya sudah banyak, jabatan sudah tinggi gitu kan. Tapi masih tamak juga, masih menyiksa orang lain. Ya, menari di atas bangkai orang lain, berbahagia dalam penderitaan orang lain. Allah marah. Nah, akhirnya digerakkan oleh Allah untuk korupsi dulu gitu kan. Nah, sudah itu nanti Allah gerakkan KPK untuk menyeleksinya, untuk prosesnya, ujung-ujungnya masuk sel, jaban copot, harta disita, habis. Nah, gara-gara apa? Tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, jadi itu Bapak. Jadi kalau persoalan siapa menggerakkan ya tetap Allah. Cuma itu tadi kenapa digerakkan. Seperti Bapak tadi dipegang. Kenapa Bapak yang dipegang?
Kenapa ke orang lain? Sangat boleh jadi karena bapak punya duit banyak, orang lain nggak punya duit banyak. Nah, tetapi bagaimana ketergantungan hati kita? Saya katakan kalau duduk di syariat kita menghindari. Tapi kalau duduk di hakikat bisa duduk di situ pasrah. Nabi Yunus, pernah dengar cerita Nabi Yunus? Siapa yang menggerakkan Nabi Yunus untuk kepilih, untuk diceburkan ke laut? Ya Allah juga. Lalu masuk ke perut ikan. Siapa yang menggerakkan ikan untuk memakan Nabi Yunus? Allah juga. Siapa yang menggerakkan ikan supaya nelan aja nggak dipunya? Allah. Kalau dipunya habis, Pak. Nah, tapi untuk ditelan itu sama ikan itu bulat-bulat. Akhirnya ya datang Jibril ajarkan doa, akhirnya diamalkan, akhirnya ikannya lemas, terdamparlah. Begitu terdampar dimuntahkannya. Itu lagi. Ya. Kenapa Allah menghukum? Kenapa dihukum? Karena Nabi Yunus meninggalkan kampung belum ada izin. Kan itu ceritanya. Dia mendakwahkan ajaran Allah pada negerinya, banyak yang tidak ikut, langsung hijrah, tak nunggu perintah. Kalau Nabi kita enggak, ya. Pengikut dulu suruh pindah. Nabinya kapan? Belum ada perintah. Nunggu perintah dulu, begitu perintah datang baru hijrah. Nabi Yunus enggak, belum ada perintah. Nah, Allah hukum, enggak mengikuti perintah. Akhirnya, tapi walaupun demikian, akhirnya Allah selamatkan. Nah, menjadilah dia mendakwah ke tempat lain, gitu ya. Begitu dia terdampar, lemas, Allah gerakkan kambing untuk nyusui Nabi Yunus sampai beberapa hari, gitu kan. Nah, pada hari terakhir si pengembala kambing itu kehilangan kambing. Mana kambing saya satu ini? Dicari-cari sama dia. Rupanya lagi nyusuin Nabi Yunus. Nah, sudah bisa ada kekuatan, olehnya penggabungan kambing Nabi Yunus dibawa pulang. Nah, dia pulang berdakwahlah dia situ baru berhasil. Jadi rahasia Allah itu kita nggak tahu. Nah, tapi itu apa yang kita alami, apa kita lakukan, bagaimana kita menyandarkan selalu kepada Allah. Jangan pernah menyandarkan dengan kemampuan kita sendiri. Wahai hambaku, kata Allah, kamu punya keinginan, aku pun punya keinginan. Kalau kau paksakan keinginanmu, aku akan persulit apa yang kau inginkan. Tapi kalau kau menyerahkan keinginan padaku, aku akan permudah apa yang kau inginkan. Nah, gitu, Pak. Jadi selalu bersandar ke Allah. Saya kira gitu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para ikhwan di mana saja, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel YouTube Pontren Arafah Official. Terima kasih.